Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Dan lanut Atang Sanjaya, Bapak Brigjen Hari Budianto yang kami hormati, para alim ulama, hadirin hadirat dan para pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada. Dalam Islam ada 3 ukhuwah yang harus dibangun. Pertama, ukhuwah Islamiyah. Melihat ukhuwah Islamiyah itu, lihat saja masyarakat di dalam masjid. Di dalam masjid itu imam harus 1. Bu, boleh nggak imamnya 2? Nggak boleh, kecuali imamnya kentut ya. Imam harus 1. Kemudian shaf itu harus sesuai aturan, harus lurus. Kalau mau lihat masyarakat Islam, lihatlah orang yang sedang sholat di dalam masjid. Nah, Bapak Ibu sekalian, tetapi di luar masjid, ketika orang selesai faidha faraghta fansab, kalau kau sudah selesai melakukan ibadah, keluar, bertebar, bermasyarakat. Ketika bermasyarakat di luar masjid, orang Islam itu juga punya ukhuwah watoniyah, punya kesepakatan komitmen kebangsaan. Nah, bagaimana orang Islam? Maka dia juga seperti wataknya ketika dia di dalam masjid. Maka di bagaimanapun ketika dia di luar, identitas keislamannya itu jelas. Itu mengapa tadi Pak Komandan bilang ya, di dalam bicara, orang Islam Indonesia itu kiblatnya itu di Mekah. Betul Bu? Tapi berdirinya harus di bumi Indonesia. Kita harus jadi orang Indonesia. Dalam hati, wah ini komandan ngerti juga soal agama, ternyata lulusan pesantren Tebuireng, subhanallah. Ya, jadi nanti beliau ini kalau sudah pensiun langsung jadi kiai. Para pemirsa, Bapak, saudara sekalian yang berbahagia, bagaimana Rasul mengikat ya hubungan watoniyah, hubungan kebangsaan itu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membentuk masyarakat Madani, yang pertama yang dilakukan itu adalah al-mu'akhah, mempersaudarakan. Bagaimana cara mempersaudarakan? Yang miskin dipersaudarakan dengan yang kaya, yang temperamental gampang marah dipersaudarakan dengan orang yang sabar ya, orang yang ahli ibadah dipersaudarakan dengan orang yang ahli berpikir, orang yang rasionalis. Betapa Rasul sangat cerdas. Nah, Bapak saya sekalian, ini memang sekarang ini kurang. Kadang-kadang satu dan yang lainnya itu tidak ya memperhatikan tentang aspek al-mu'akhah. Ibu bapak saya sekalian, hadirin hadirat yang berbahagia, sampai-sampai saya kalau ketika membaca sejarah bagaimana Rasul mempersaudarakan itu, saya pilu. Kita sebut saja Salman Al-Farisi itu orang intelektual, dipersaudarakan dengan Abu Darda, orang yang ahli ibadah. Orang kalau ahli ibadah biasanya yang ada di otaknya itu ibadah, yang ada yang di dalam pikirannya urusan agama saja, kurang berpikir tentang kemasyarakatan, berbicara tentang watoniyah, hubungan satu dengan yang lainnya kurang.
maka dipersaudarakannya dengan Salman Al-Farisi, sehingga menjadi komplit. Begitu juga Abu Bakar, Utsman yang kaya dipersaudarakannya dengan yang miskin. Ini menjadi penting Bapak, bagaimana mengkombinasi, ya, bagaimana kita menjadikan satu, bahwa orang Indonesia berdiri harus di Indonesia walaupun kiblatnya ada di kota Mekah. Walaupun kita sama-sama menghadap kota Mekah, tetapi secara realita kita berdiri di muka bumi ini. Dan itu terjadi di dalam masyarakat Islam, diakui. Kita bisa lihat sampai-sampai yang dipersaudarakan sama Nabi itu begini. Ibu-ibu jangan a priori terlebih dahulu, Bu. Ini menarik untuk diperhatikan. Di zaman Nabi itu ada orang-orang Ansor itu, mereka bilang gini, itu tanah saya ada 1000 meter bagi 2. Ada yang bilang itu toko saya ada 2 bagi 2. Semua dipersaudarakan, sehingga mereka yang dari kota Mekah itu merasa punya saudara, merasa punya orang lain, tetapi menjadi bagian dari dirinya. Sampai-sampai ada yang bilang begini, Bu, di dalam mu'arikhin, ya, para sejarawan mengatakan begini. Orang Madinah ada yang bilang begini. Unzur ila a'jaban nisa'i ilaik tolak tuha fa'idan tahat iddatuha uzawwijuk. Pak, orang Madinah bilang kepada orang Mekah, bilang, coba kau lihat mana istriku yang paling cantik yang kau suka. Aku cerai sekarang juga, kalau iddahnya sudah selesai aku kawinkan kepadamu. Hadirin hadirat para pemirsa dimanapun Anda berada. Jadi ada 3, ada ukhuwah Islamiyah antara orang Islam dengan orang Islam. Ada ukhuwah wataniyah antara orang Islam dengan orang non Muslim maupun kepada siapapun juga. Nah, dan yang ketiga adalah ukhuwah insaniyah. Berbicara tentang insaniyah, maka dia tidak lagi melihat ras, tidak lagi lihat warna kulit, tidak lihat lagi soal bahasa, agama, dan kepercayaannya. Al-Quran di dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. Allah menggambarkan bahwa kehidupan di dunia dan di akhirat itu punya hubungan. Kalau sekarang di dunia kaya, punya kedudukan, di akhirat sengsara, tidak ada manfaatnya. Orang Islam mengajarkan kehidupan bahagia di dunia, di sorga harus, akhirat kudu masuk sorga. Bu, ibu mau masuk sorga? Ibu udah siap belum jadi penduduk sorga? Kira-kira besok kalau ditimbang amalnya masuk sorga nggak ibu? Kalau sekarang ditimbang kira-kira ibu masuk sorga enggak? Gampang, Bu. Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian mencari ampunan Allah dan mendapatkan sorga. Arduhas samawati wal ar, yang luasnya laksana langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Sorga itu diperjanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Mana itu? Beliau Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang memberikan nafkah, bersedekah, berinfak ketika senang maupun ketika senang, ketika lapang walaupun ketika sempit. Nah, ini yang menarik nih. Setelah dia memberikan nafkah yang bersifat material, orang Islam dan penghuni sorga itu wal qaziminal ghaiz, orang yang mampu menahan emosi. Walaupun dia kuat, dia bisa membalas, ditahan. Walaupun dia lebih besar dan mayoritas, dia tidak sombong.
Itu maknanya wal kaziminal ghaiz wal afina anin nas, dan dia mau memberi maaf kepada kesalahan siapapun pelakunya. Kenapa? Memberi maaf itu rasanya manis, walaupun kalau membalas itu hak dan memuaskan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya masalah kita balas orang lain, itu hak, itu menyenangkan. Tetapi kalau kita maafkan rasanya manis. Al-Imam Qusairi, Bapak Ibu sekalian, meriwayatkan ada seorang tokoh yang menarik. Orang Islam yang wal afina anin nas itu digambarkan dia hidup berdampingan dengan orang Yahudi. Di zaman dulu itu orang kalau rumahnya itu cuma tanah, temboknya cuma gedek, dan orang Yahudi ini punya beberapa ekor onta. Kalau malam, maaf, pipis onta itu semuanya kencing masuk ke rumahnya. Udah bau dan terus menerus. Bu, kalau rumah kita gitu kemasukan pipis onta, pipis binatang masuk ke rumah kita, kita marah nggak, Bu? Kalau kita menuntut supaya tidak dilakukan, boleh tidak? Boleh, itu hak. Ada aturan hukum, ada ketentuan komitmen kebangsaan yang harus dihormati. Tapi coba lihat, orang Islam ketika dia semacam itu, setiap malam diambilnya pacul, diberikan jalan, dibersihkan, dicibuk, ditaruh di ember, di tengah malam dibuang. Besok begitu lagi banyak, dikumpulin, ditaruh di ember, dibuang. Lama-lama orang Islam ini tua-tua, sampailah di saat dia sudah dalam keadaan tidak mampu berdiri, dalam keadaan sudah sakit yang dia menduga bakal meninggal, maka anaknya dipanggil. Dan tetangganya yang sepanjang 35 tahun memperlakukan dirinya semacam itu dipanggil. Dibilang gini, wahai orang Yahudi, ketahuilah bahwa selama 35 tahun ontakmu kalau malam itu pipis masuk ke rumah saya. Dan setiap malam aku masukkan ke ember, aku buang. Sekarang ini kelihatannya umurku sudah tidak panjang lagi. Jadi aku mohon supaya kau bikin jalan agar supaya pipisnya tidak masuk ke sini. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, gara-gara yang semacam itu orang Yahudi masuk Islam dari lantaran 35 tahun dia memberikan maaf, bertoleransi kepada orang yang beda agama. Dalam rangka apa? Bahwa akhlak Islam itu begitu sangat luar biasa. Para pemirsa dimanapun Anda berada, hadirin hadirat yang kami muliakan. Sekarang yang ketiga, ukhuwah insaniyah. Bagaimana orang Islam dimanapun dia tinggal, dimanapun dia menapak, maka dia pahami di mana bumi dipijak. Ini jadi penting. Yang kedua, orang Islam walaupun punya hak, dan itu bagian dari sebuah aturan hukum, orang Islam lebih mempertegas dan lebih mempertebal adab. Saya kasih contoh, Ibu. Kalau pulang dari sini ternyata sendal ibu nggak ada, sendal ibu hilang. Mudah-mudahan tidak ya. Ada yang bilang, Ustadz kan sholat itu mencegah dari keji dan mungkar. Kok ada orang yang masih kehilangan? Itu mah bukan hilang, dipinjem. Ada orang bilang, Ustadz di tempat kami, di tempat ibadah kami tidak ada yang hilang. Sandal sepatu tidak ada yang hilang, kecuali motor. Motor hilang. Bapak Ibu sekalian, kalau benda kita hilang, menurut hukum kita boleh lapor.
Dan kalau ternyata yang mengambilnya kita tangkap, menurut hukum boleh kita menuntutnya, boleh kita ambil hak itu. Tetapi dalam ukhuwah insaniyah, orang Islam itu kalau barangnya diambil, maka dia tidak memanfaatkan jalur hukum, maka dia lebih mengedepankan etika, mengedepankan adab. Saya pernah Bu dakwah, ceramah, selesai ceramah sendal saya nggak ada. Kenapa? Ada orang pengen ngambil berkah, jadi dipakai sendal saya. Ya, cari berkah. Akhirnya pulang saya nyeker Bang David. Walaupun ada orang bilang gini, Ustadz ambil aja yang paling jelek di situ kan nggak dipakai. Bisa jadi lebih berbahaya kalau kita ambil yang jelek. Karena yang jelek itu yang punya orang miskin dan punyanya cuma satu-satunya. Betul nggak? Kenapa sendal kita hilang kemudian kita pulang kita ambil sendal jepit? Bisa jadi dosa kita lebih besar. Akhirnya apa ibu sekalian? Ulama-ulama mengajarkan kalau barang kita itu diambil, maafin. Bagaimana cara maafkannya? Bilang, ya Allah, kalau memang betul sendal saya, harta saya diambil, saya halalkan ya Allah. Agar supaya dimakannya tidak menjadi haram. Agar supaya dimanfaatkannya tidak membawa buruk dalam daging, darah, sumsum, tulang anak dan keluarganya. Aku ikhlaskan ya Allah. Ternyata Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, akhlak yang semacam itu jauh lebih bagus. Ternyata kita lihat sendal kita dipakai sama tetangga kita. Biarin aja. Ya, kenapa? Kan kita tadi udah bilang, ya Allah saya ikhlas, saya ridho dan saya jadikan sodakoh. Maka ketika kita lihat ya sudah. Ternyata Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada baiknya. Berikutnya ketika minggu berikutnya mau pengajian, yang beliin sandal ada 5 orang. Jadi hilang 1 dapat 5. Besok-besok saya bilang mudah-mudahan kalau udah jelek, mudah-mudahan ada yang ngambil lagi. Kenapa? Ternyata mengedepankan akhlak, memberi maaf itu jauh lebih bagus ketimbang kita memanfaatkan aspek hukum. Subhanallah, kalau saja mentalitas ukhuwah insaniyah ada pada setiap orang muslim. Ketika dia bermasyarakat, bukankah Indonesia sama dengan kota Madinah? Agama Islam, Yahudi, Nasrani, musyrikin, penyembah berhala ada pada saat itu hidup damai. Kalau saja aspek hukum tidak dikedepankan tapi akhlak mulia yang lebih dikedepankan, maka sesungguhnya jauh lebih mendamaikan orang yang punya sifat yang semacam ini. Subhanallah. Kenapa tidak kita meniru Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Bapak Ibu sekalian, Nabi ketika di Taif itu dilemparin kotoran binatang. Ketika dakwah dilemparin kotoran sapi, dilemparin ke mukanya. Rahang onta yang sudah kering dilemparin, bahkan Nabi pernah giginya tanggal 1 berdarah-darah. Malaikat Jibril turun, ya Muhammad, kau bilang cukup menganggukkan kepalaku, gunung Uhud akan kutimpa kepada Taif ini. Rasul mengatakan jangan, fa innahum la ya'lamun, jangan, dia belum kenal. Kalau saya yang jadi Nabi Muhammad Pak, saya Bu yang jadi Nabi Muhammad, Jibril bilang, Riz, gimana itu orang Taif kutibah saja. Saya bilang sikat Bril. Ya, sikat bro. Rasul tidak begitu, bawa hak. Para pemirsa kita umat Islam yang katanya mayoritas, jangan bicara hak. Bicaralah adab, kedepankan akhlak, kedepankan kemuliaan. Maka sesungguhnya jauh lebih menarik. Seperti akhirnya yang dialog tadi saya sebutkan. Nabi Muhammad tidak mau. Malaikat Jibril bilang, kan mereka juga tidak akan tunduk kepada agamamu ya Muhammad. Biarin, mungkin besok anaknya yang ikut sama aku. Anaknya juga udah didoktrin gak bakalan ikut. Gak apa-apa, mungkin cucunya besok ikut sama aku.
Jadi betapa akhlak mulia itu lebih penting ketimbang kita mengedepankan aspek hukum. Nah, Bapak saudara sekalian yang berbahagia, itu mengapa ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah insaniyah, kalau saja orang Islam bisa mengamalkan, maka sesungguhnya orang Islam menjadi motor penggerak perdamaian. Nih bapak-bapak kita dari Angkatan Darat biasanya kalau di koramil itu ada tulisan damai itu indah. Itu hadis Nabi. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, as-sulhu khair. Hidup damai itu adalah keindahan. Hidup damai itu jauh memberikan kebahagiaan. Kenapa kita tidak mengikutinya? Orang Pak kalau bicara tentang hak maka dia mengedepankan tentang egoistis. Walaupun pada hal-hal tertentu memang kita perlu mempertahankan hak. Karena bagian dari sebuah komitmen kebersamaan itu aspek yuridis juga harus ditegakkan, mutlak. Tetapi pada individu-individu yang ada, setiap orang muslim itu kalau mengedepankan aspek akhlak, aspek etika jauh dia akan lebih mulia ketimbang orang yang sebentar-sebentar mempersoalkan secara hukum. Seperti tadi, kalau seandainya sendalnya, hartanya diambil orang, dia bilang, sampai kapanpun ku tuntut orang itu. Kalau di dunia aku nggak bisa tuntut, nanti di hadapan Allah aku tuntut. Ternyata sendalnya bisa kembali nggak Bu? Nggak bisa kembali. Sementara hatinya tetap marah. Sementara setiap kali orang melihat yang warnanya sama, modelnya sama, jadi curiga kepada orang lain. Tapi kalau dia ikhlaskan, dia jadikan itu sebagai pemeliharaan supaya orang tidak masuk yang haram pada tubuhnya, maka secara otomatis dia juga akan dipelihara oleh Allah dari makanan-makanan yang tidak dibenarkan.